Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita berada di halaman PPL Mukti Mulia dan PAUD Mukti Mulia di Bakungan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. PPL Mukti Mulia dan PAUD Mukti Mulia ini merupakan mitra kami dalam pengabdian masyarakat dengan ketua saya sendiri dan anggota Bapak Dr. Insinyur Wahyudi STMT, keduanya dari program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, program kami adalah pengadaan panggung permanen untuk PPL dan PAUD Mukti Mulia ini, dan nanti dilanjutkan dengan penggunaan panggung, yaitu untuk pentas anak-anak PAUD, kemudian untuk senam lansia, dan pengajian untuk lansia maupun untuk PAUD. Nah, sekarang ini kami akan menjelaskan langkah-langkah untuk pembuatan panggungnya, yaitu yang pertama adalah pengadaan bahan. Bahan utamanya adalah berupa besi stal. Ini besi stal, ini ukurannya 4 cm kali 4 cm kali panjangnya 6 meter dengan ketebalan 1,6 mm. Untuk keseluruhan panggung ini nanti diperkirakan akan menghabiskan 36 batang besi stal semacam ini. Nah, kemudian bahan yang kedua adalah multiplex yang tidak kami tunjukkan di sini, nanti bisa dilihat di sebelah sana. Multiplex dengan tebal 1,8 cm ya, dengan ukuran standar yaitu 120 dikalikan 240 cm. Nah, langkah pertama dalam pembuatan modul panggung ini adalah pemotongan bahan. Jadi setelah ditentukan ukurannya, ya, desainnya sudah fix. Pemotongannya menggunakan sirkol ya. Cepat dan ukurannya akurat. Ya, itu salah satu kegiatan pemotongan. Nah, setelah semua bagian-bagian itu dipotong sesuai ukuran masing-masing, kemudian kita setel ya, kita assembling semacam ini. Kemudian dilakukan tack welding, yaitu pengelasan titik ya, yang sebelumnya sudah di set dulu semacam ini menggunakan magnetic holder, sehingga posisinya bisa siku, bisa bagus, bisa akurat ya. Nah, setelah di tack weld nanti dilakukan pengelasan penuh. Nah, kenapa kok harus di tack weld dulu, kenapa tidak langsung penuh? Ini ada beberapa tujuan. Yang pertama untuk setting secara keseluruhan supaya masih bisa dikoreksi kalau ada kesalahan ukuran luar secara keseluruhan. Yang kedua adalah untuk menghindari las penuh yang sangat banyak, karena las penuh ini akan berisiko ya menaikkan tekanan udara di dalam besi hollow ini atau stal ini. Nah, ini adalah proses pengelasannya. Las dilakukan dengan las listrik SMAW ya, las listrik dengan daya 450 watt ya. Ini proses pengelasannya. Ini dilakukan las penuh. Nah, setelah dilakukan las penuh, seluruhnya sudah dilas, kemudian menjadi bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Jadi, kalau kita lihat rangkanya ini atas bawah, kemudian disangga, kemudian diberikan konstruksi, ini namanya konstruksi Cremona ya. Ada penyangga-penyangga semacam ini. Ini konstruksi Cremona. Tentunya sudah dihitung dan
dipastikan nanti akan kuat untuk menahan beban orang-orang yang ada di atasnya. Nah, setelah jadi ini, maka langkah selanjutnya adalah proses pengecatan. Ini pengecatannya ini dilakukan dengan spray atau semprot. Pengecatan semprot ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama adalah cepat prosesnya, yang kedua lebih merata, ketebalannya pun relatif lebih rata, kemudian juga cat itu akan melekat lebih baik ke permukaan logamnya, sehingga dipastikan setelah semprot ini pasti akan lebih awet dan lebih bagus ya, dan cukup eye catching ya, jadi dilihat itu juga hasilnya lebih bagus. Nah, setelah dilakukan pengecatan semacam itu, lalu sekarang ini proses berikutnya adalah pemasangan multiplexnya. Nah, ini multiplexnya yang tadi saya sampaikan. Multiplexnya ini dicat dulu dengan warna hijau. Ini adalah warna hijau, warna khasnya UMY, hijaunya UMY. Jadi kita sesuaikan dengan logo dan warna uniknya UMY seperti ini. Kemudian diikat dengan baut-baut, ya, ada beberapa baut untuk pengikatnya supaya multiplex ini nempel dengan bagus di modul panggung ini. Nah, ini belum finish pemasangan bautnya, karena ini nantinya harusnya baut ini akan masuk sehingga permukaannya rata dengan ini, tidak menonjol. Ya, ini kemudian pengecatannya pun juga nanti akan di finishing seperti itu. Nah, dalam program pengabdian masyarakat kami ini nanti akan kita siapkan 6 buah modul semacam ini, sehingga kalau nanti semuanya sudah siap, itu akan, kalau kita tempel-tempel, maka akan kita dapatkan panggung dengan ukuran total 4,8 meter dikalikan ke belakangnya 3,6 meter. Nah, perlu kami tambahkan bahwa pengerjaan dari panggung ini dilakukan oleh kru dari bengkel Dadi Mandiri yang merupakan binaan dari tim pengabdian UMY juga di tahun 2019. Nah, ini adalah pemilik bengkelnya Pak Darsono, kemudian putranya yang di sana Mas Arif, ini generasi penerusnya. Dan juga sekarang ini bengkel Dadi Mandiri ini juga membina adik-adik, anak-anak di sekitar sini yang ingin belajar ngelas, belajar ngecat, lalu belajar dempul dan sebagainya, termasuk sampai pekerjaan kenteng mobil. Nah, ini dibina di sini di luar jam-jam sekolah. Nah, ini untuk sementara laporan kami dari halaman PPL Mukti Mulia dalam program pengabdian masyarakat yang berupa pengadaan panggung. Nah, dalam waktu dekat panggung ini akan segera digunakan untuk acara Akhirus Sanah atau tutup tahun PAUD Mukti Mulia. Insya Allah akan diselenggarakan pentas PAUD ya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga acara sulap dan juga pengajian untuk lansia. Nah, kita bisa coba sekarang dinaiki panggung ini seperti apa. Ini ketinggiannya 40 cm dari permukaan konblok ini. Kemudian area panggung yang ini dari halaman ini juga tingginya 40, sehingga totalnya ini sekitar 80 cm dari halaman ini sampai ke permukaan ini. Nah, ini terlihat cukup kokoh panggungnya dan ketinggiannya sedang dari halaman sini, baik audiensnya ini menggunakan kursi ataupun duduk di atas tikar. Nah,
Demikian laporan pengabdian masyarakat dari halaman PPL dan PAUD Mukti Mulia Gabungan Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Saya Ketua Tim Sudarja dari Teknik Mesin UMY mengucapkan terima kasih kepada LP3M UMY atas segala dukungan dan bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.